Bangkitkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV berjumpa kembali dalam program Optimis Jatim Bangkit edisi spesial karena acara petang ini persembahan PB Perkemi dan Pengprov Perkemi Jatim. Tema yang kita bahas adalah, perlu diketahui, Surabaya bulan ini akan menjadi tuan rumah event besar yang menghadirkan atlet-atlet atau kensi-kensi nasional, sekaligus mendapat perhatian juga tamu-tamu dari luar negeri akan kumpul di Surabaya dalam rangka babak kualifikasi PON ke-21 tahun 2023 khususnya Sorinji Kempo. Nah, untuk persiapannya seperti apa, kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber, sebab menjelang babak kualifikasi PON 21 tahun 2023, atlet Sorinji Kempo atau istilahnya yang tepat adalah Kenshi terus mempersiapkan diri dan mematangkan setiap tahapan, tentu untuk meraih hasil prestasi maksimal. Pemirsa, Sorinji Kempo, seni bela diri asal Jepang ini memusatkan pelatihan dan pengembangan diri pada disiplin atau kalau dalam bahasa mereka adalah kyo. Seperti apa konkretnya, kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber Laksamana Madya TNI Purnawirawan Dr. Agus Setiaji yang sudah rawuh. Beliau adalah Ketua Umum Pengurus Besar Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia atau Perkemi yang sudah rawuh. Sensei, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya, wabarakatuh. Sensei? Alhamdulillah sehat. Kita juga punya peluang untuk ngobrol dengan Dr. Hajah Raden Roro Iswahyu Daniarti. Beliau adalah Ketua Panitia Pelaksana Babak Kualifikasi PON ke-21 tahun 2023. Simpai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya? Alhamdulillah. Kalau ngobrol soal olahraga, kita juga perlu ngobrol dengan Ketua KONI Jawa Timur, Pak M. Nabil, yang sudah rawuh ke kita. Pak Nabil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Nampaknya lelah banget, kenapa tuh Pak? Keliling tadi. Keliling, Ada siap. CDM meeting itu. Baik, pemirsa, kita akan dalami diskusi kita dengan sorotan prestasi penghormatan Persaudaraan Sorinji Kempo khususnya dalam rangka persiapan babak kualifikasi PON ke-21 dalam program Optimis Jatim Bangkit sesudah informasi redaksi berikut ini. Babak kualifikasi PON 21 tahun 2023 Sorinji Kempo digelar di Jawa Timur dan akan diselenggarakan di Geraha ITS Surabaya pada tanggal 21 hingga 24 Agustus 2023. Banyak harapan yang dibebankan kepada para kensi yang akan berlaga untuk memperebutkan tiket menuju PON 21 di Aceh dan Medan tahun 2024 mendatang. Sebab di tahun ini merupakan tahun di mana Sorinji Kempo Indonesia ingin bangkit dan mampu bersuara melalui prestasi baik di event nasional maupun internasional. Tak hanya itu, pengurus besar Sorinji Kempo bertekad ingin memasalkan olahraga asal Jepang ini hingga usia dini. Bahkan pada bulan Oktober mendatang, Kensi Indonesia juga akan berlaga di kejuaraan dunia di Jepang. Selain itu, jiwa kesatria dan juga semangat kebangsaan tetap dijunjung tinggi oleh para kensi, di mana semboyan dan falsafah Sorinji Kempo, kasih sayang tanpa kekuatan adalah kelemahan dan kekuatan tanpa kasih sayang adalah kezaliman. Serta taklukkan dirimu sendiri sebelum engkau menaklukkan orang lain. Dengan tekad inilah diharapkan para kensi bisa menjadi manusia yang berjiwa bushido dan menjunjung tinggi sportivitas dalam arena pertandingan. Optimis Jatim Bangkit persembahan PB Perkemi dan Pengprov Perkemi Jatim. Kita akan pendalaman dengan sorotan persiapan-persiapan menjelang babak kualifikasi PON ke-21 2023. Kita ngobrol awal dengan Sensei dulu, karena tadi di awal saya cukup tertarik dengan istilah bahwa ada hubungannya antara disiplin dan kasih sayang plus kekuatan. Betul. Tapi kalau kita konteksnya dalam persiapan menjelang kualifikasi ini, mungkin Sensei bisa menceritakan gambaran. Persiapan seperti apa yang sudah dilakukan? Terima kasih Pak Iman, bahwa pada dasarnya Sorinji Kempo ini sudah kita gaungkan sejak tahun 1957-56 dan sampai dengan sekarang jumlah kensi kita untuk sebagai pertimbangan saja bahwa jumlah kensi itu sampai 196.000 di seluruh Indonesia.
dan terbesar di dunia. Dan kalau kita perbandingkan dengan 39 negara lain yang memiliki Sorinji Kempo, ini kekuatan kedua terbesar di dunia. Dan persiapan ini sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Yeah. Karena kita melihat bahwa kalau kita tidak siap di awal persiapannya, nanti pada saat pelaksanaan akan tercerai-berai semuanya. Sepakat. Dan ini saya melihat bahwa Surabaya paling siap. Karena melihat dengan jumlah kensinya. Kalau Pak Imam perlu ketahui bahwa jumlah kensi kita saat ini terbanyak ada di Jawa Timur. Dan kensinya atletnya juga punya kemampuan yang Terbanyak mohon izin, berapa? 36.000 36.000. di Jawa Timur, Di Jawa saja. Timur saja. Terbesar pertama, setelah itu baru NTT. Baik. Itu sedemikian besarnya kekuatan itu, kalau kita tidak berdayakan itu akan menjadi sia-sia. Karena Sorinji Kempo tidak hanya sekedar olahraga bela diri. Disitulah pencanangan jiwa-jiwa Bushido kesatria, jiwa-jiwa cinta tanah air. Sehingga kalau naik tingkat pun harus melalui pengujian tentang karakter. Itu nilainya. Dan Surabaya saya melihat di sini sangat siap. Baik itu dari persiapan atlet maupun persiapan pelaksanaan. Ya. Sehingga nanti prestasi yang kita lihat tidak hanya prestasi atlet, juga prestasi keberhasilan pelaksanaan prapon. Itu. Kalau bicara soal persiapan, saya juga penasaran dengan pembinaan yang dilakukan oleh Sorinji Kempo pada kensi-kensinya. Karena izin saya mohon dikoreksi kalau misalkan saya menyebutkan atlet dari Sorinji Kempo adalah kensi, atau mungkin memang ada sebutan lain. Kalau saya salah tolong dikoreksi lah sama. Mohon izin. Seperti apa pembinaannya selama ini dilakukannya? Karena Betul. kok rasanya itu disiplin menjadi kunci. Kasih sayang adalah rohnya. Monggo. Ya, kondisi kita biasanya membina atlet ataupun kensi. Kensi yang berhasil dan ikut pertandingan namanya atlet. Tapi semua anggota Sorinji Kempo Indonesia namanya kensi. Kensi. Nah, kensi ini kita bina sejak dini, usia dini. Saya masuk Kempo itu SD. Sampai Q1, begitu SMA saya masuk tentara, sudah berakhir. Tetapi pembinaan itu selalu kita bentuk dari usia dini. Sehingga di seluruh dojo itu tempat latihan di seluruh Indonesia, kita bikin sedemikian rupa sehingga mereka nyaman. Ya. Saat ini cukup banyak dojo-dojo yang dibangun, diresmikan, dan lebih banyak pada kensi usia dini. Dan termasuk di Jawa Timur dengan pembinaan dari Simpe Yayu ini, jumlah kensinya bertambah terus. Saya menjabat 2022 sebagai Ketua Umum PB Perkemi. Ya. Dalam waktu 1 tahun, lebih dari 15.000 kensi baru, dan sebagian besar adalah anak muda. Anak-anak muda terutama yang usia dini. Ya. Nanti 15 tahun lagi dia akan jadi atlet. Siap. Nasional. Sebelum saya ke Simpai, saya izin. Usia muda itu kalau boleh nyemplung untuk mempelajari Sorinji Kempo itu mulai usia berapa? Ya. Simpai? Mulai 7 tahun juga bisa, 9 tahun juga bisa. Siap. Tetapi ada latihan yang berbeda. Siap. Contohnya untuk randori. Randori itu perkelahian bebas. Itu tidak boleh untuk usia dini. Usia dini. Dan seperti itu. Jadi kita sudah bina sedemikian rupa. Siap. Izin saya ke Simpai dulu. Simpai mohon izin, kalau bicara soal babak kualifikasi, ini kan juga sebuah hajatan besar. Apalagi info yang kami dapatkan dihadiri oleh atlet kensi-kensi dari nasional seluruh Indonesia plus tamu dari luar negeri. Bagaimana persiapannya untuk panitia penyelenggara? Jadi bismillah Pak Iman. Persiapan sudah kami lakukan sejak awal tahun 2023 ini. Ya. Yang pertama tentunya mengundang teman-teman semua kensi dari 30 provinsi yang ada di Indonesia. Siap. Alhamdulillah. Dan insya Allah akan dihadiri oleh sekitar 700 atlet. Ya, mungkin dengan official manager dan lain-lain bisa menjadi 1.000 orang ya, Sensei Ketua. Itu yang pertama. Di mana penyelenggaraannya? Penyelenggaranya di Geraha ITS. Geraha ITS, kapan? Itu. Insya Allah tanggal 20 sampai dengan 25 Agustus 2023. 20 sampai 25 Ya. Agustus 2023. Baik, Sampai saya izin kita jeda dulu, nanti kita kedalaman untuk persiapan seperti apa dan tahap-tahapannya, termasuk saya juga penasaran partisipasi mungkin support dari pihak KONI seperti apa.
Pemirsa, program ini merupakan program istimewa didukung rekan-rekan kita dari Perkemi ya. Jadi kita juga dapatkan sembahan dari PB Perkemi dan Pengprov Perkemi Jawa Timur untuk tampil dalam program Optimis Jatim Bangkit. Kembali sesudah informasi berikut ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit persembahan PB Perkemi dan Pengprov Perkemi Jawa Timur dalam rangka kita fokus pada persiapan-persiapan atau babak kualifikasi PON 21 2023 Sorinji Kempo di Surabaya. Tadi Simpai Yayu sudah menginformasikan kalau hajatan besar ini diselenggarakan di ITS Surabaya dan saya juga penasaran ini Jatim tuan rumah itu berapa nurunkan gengsi-gengsinya? Monggo. Alhamdulillah kita mengikuti 21 nomor. Memang maksimalnya 22 nomor Pak Iman. Ya, alhamdulillah 21 nomor kita ikutin semua. Namun di dalam persiapan pelaksanaan Prapon ke-21 tahun 2023 di Jawa Timur ini ada sesuatu yang unik. Yaitu? Yang insya Allah mungkin belum dilakukan di tempat lain. Yaitu kami mengadakan berkat dukungan KONI tentunya. Kerjasama ini dengan Kadin dan KONI Jawa Timur. Kita mengadakan kegiatan ini bukan hanya sport. Tetapi sport, tourism and industry. Wow. Menggandeng UMKM yang ada di Jawa Timur. Oleh karena kami bekerjasama dengan Kadin Jawa Timur. Siap. Nah ini kan sesuatu hal yang bagus. Kita juga mendukung program pemerintah. Ya, kita juga menggalakkan semua. Juga anak-anak muda juga kita undang untuk ikut serta. Ini Ayo, menarik kita ini. bersama-sama. Sebuah cabang olahraga Sorinji Kempo menjadi sebuah tujuan atau mungkin juga ada latar belakang pariwisatanya dan juga mengarah ke industrialisasi. Itu seperti apa Bunda? Jadi begini, kita tahu kalau tidak dari kita sendiri, bagaimana mungkin kita bisa menjadi besar Jawa Timur ini? Bukan hanya olahraganya saja. Oleh karena kolaborasi menjadi kata kunci di dalam kegiatan pelaksanaan Prapon ini, Pak Iman. Luar biasa ini. Jadi tidak hanya olahraga yang didorong, mental dan juga penuh kasih, disiplin yang tinggi, tapi juga ingat dengan kiri kanan menghidupi UKM, pelaku UKM. Baik, terima kasih. Simpai nanti kita dalami lagi. Saya ke Pak Nabil dulu. Pak Nabil mohon izin, kalau melihat kondisi dan hajatannya besar gitu, bagaimana selama ini KONI mendukung para KNC Jawa Timur khususnya menjelang kualifikasi PON 21 ini? Monggo. Jadi yang akan melaksanakan Prapon kan seluruh cabur. Ya. Kebetulan yang jadi tuan rumah sekarang adalah Kempo, ditempatkan di Surabaya dan saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PB dan pelaksananya kebetulan Ketua Umum Pengprov Provinsi. Saya punya ekspektasi sekarang bahwa ada harapan besar dari atlet-atlet kita untuk mendapatkan perolehan medali yang lebih baik dari PON sebelumnya. Kemarin kita hanya cuma dapat 1 perak saja di kelas si Marta itu. Tapi ini ada tambahan nomor dari 17 yang diperebutkan, sekarang kan 22. Ya. Nah 22 kita ikut 21. Mudah-mudahan di Prapon ini sudah bisa mengukur mana target emas atau perak atau prestasi-prestasi lain yang membanggakan. Saya punya pragmatisme, Mas Iman, pragmatisme untuk memperoleh medali yang sebanyak-banyaknya. Cuman tentu caranya tidak pragmatis, idealis. Keterbukaan, objektivitas, kejujuran, keadilan, semua kita lakukan. Nah, harapan saya ada pengaruh tentunya ketika teman-teman kita dari Jawa Timur itu menjadi tuan rumah. Supporter tentu memberikan sebuah support, memberikan semangat, dukungan, dan itu mudah-mudahan memperkuat adrenalin dan konfidensi mereka. Tentu ada pengaruh meskipun tetap diukur dengan kualitas. Karena di PON nanti itu jumlah medali yang diperebutkan itu banyak banget, 1033. Wow. Nah jadi saya berharap dari Kempo ada kontribusi, tentu pembinaan sudah jalan terus seperti cabur-cabur yang lain. Tapi setelah dipegang Bu Yayu di periode kedua ini, tentu ada terobosan-terobosan, baik itu bentuk latihan, pola rekrutmennya, dan pola latihannya. Karena tim Bapel kita turun dan selalu berkomunikasi dengan atlet dan para pelatihnya di sana. Betul.
ada sebuah harapan yang memang bisa kita gapai, sebuah harapan yang bisa kita ambil dalam perolehan medali ini, terutama setidak-tidaknya dalam waktu 1 tahun, karena kan PON-nya nanti insya Allah 2024 September. Nah sekarang September, jadi pasca prapor ini tentu ada akselerasi pembinaan dan latihan. Tentu kan ukurannya itu adalah kesungguhan dan keseriusan Plus sebenarnya. support anggaran. Kalau boleh tahu, pemerintah provinsi khususnya KONI mendapatkan akses atau mungkin juga informasi tentang anggaran untuk. Oh ya, semua kita coba fasilitasi secara basic, tentu pembinaan terhadap atletnya. Kalau diperlukan peralatannya. Kalau mungkin anggarannya lebih, kita akan melakukan tryout ke luar negeri. Dan itu berlaku untuk cabur-cabur tertentu juga. Karena di cabur combat dari keseluruhan termasuk Kempo ini ada 293 medali emas yang diperebutkan. Dan itu bukan jumlah yang sedikit. Dari sekian cabang bela diri atau combat yang berhadapan-hadapan itu sekitar 293 emas. Nah, di dalamnya ada 22 emas yang dikuotakan oleh Kempo. Mudah-mudahan ada harapan baru dan prestasi baru, karena harapan baru prestasi baru itu tidak berhenti di Jawa Timur kan. Tentu di tingkat nasional di Indonesia. Itu aja kita pengen begitu. Dan ajang uji cobanya ya tentu di Prapon, karena nanti kita sudah membuat kesepakatan dengan pimpinan-pimpinan cabur, ketua Pengprov dan para pelatih. Kalau di Prapon perolehannya perunggu, kemungkinan besar tidak bisa ikut di PON. Kenapa begitu? Karena izin ke Sinsei dulu. Silakan. Untuk pendalaman. Sinsei, kala-kala kalau pemerintah mungkin pemerintah daerah, Pemprov sudah memberikan perhatian, KONI juga sudah memberikan perhatian. Dalam kondisi seperti sekarang ini yang dibutuhkan untuk pembinaan apa kira-kira mungkin Kensi ini butuh apa sebenarnya? Ya, sebetulnya yang paling utama adalah perhatian dan dukungan para Kensi untuk bisa tampil kemanapun. Sehingga mohon diketahui Mas Iman bahwa di bulan Oktober nanti kita akan melaksanakan kegiatan kejuaraan internasional di Jepang. Kita mengirim 151 Kensi ke Jepang. Itu merupakan grup yang terbesar. Dan di sana juga masing-masing ada yang didukung oleh Pemprov masing-masing. Kecuali juga yang berprestasi kita akan beri support, kita beri penghargaan, supaya dari masing-masing provinsi juga mendukung, termasuk di Surabaya juga akan mengirim ya. Surabaya mengirim, kemudian Kalimantan Selatan mengirim. Dan itu event yang besar di Jepang ini akan menjadi referensi kita untuk kegiatan berikutnya. Mas Iman, sebagai informasi bahwa 2 bulan yang lalu saya langsung ketemu dengan Presiden Shorinji Kempo Dunia. Mereka menyampaikan, Pak Agus, kalau Indonesia mau jadi tuan rumah, kita siapkan kejuaraan mahasiswa dunia di Indonesia. Jadi kita barangkali salah satunya di Surabaya bisa jadi tuan rumah kejuaraan dunia Shorinji Kempo tingkat mahasiswa. Baik, kalau kita kembali pada situasi babak prakualifikasi ini atau kualifikasi 2023, yang dibutuhkan sekarang untuk para Shorinji Kempo apa, Pak Agus? Yang dibutuhkan oleh untuk dalam konteks kualifikasi. Dalam konteks ini yang dibutuhkan oleh Shorinji Kempo adalah kesiapan daripada penyelenggaraan, kemudian juga kesiapan dari personel panitia yang ada. Dan alhamdulillah dengan dukungan sponsor, kemudian dukungan dari KONI, saya melihat semuanya sudah siap. Tanggal 20 karena Prapon itu sebetulnya jauh lebih sibuk daripada PON-nya. PON nantinya dilaksanakan kalau di Shorinji Kempo kalau nggak salah di Aceh. Kalau PON-nya sudah terpilih beberapa provinsi, tapi Prapon ini bayangkan 700 Kensi, belum termasuk official, belum termasuk keluarga dan seterusnya. Itu event yang sangat besar. Dan saya melihat saya tidak ragu kesiapan dari Jawa Timur sudah siap semuanya. Yang kami siapkan terutama dari aspek PB adalah dukungan wasit, kemudian dukungan aspek aturan dan sebagainya.
Dari ratusan yang sudah disiapkan itu kira-kira nanti akan menjadi filtrasi atau penyaringan berapa akhirnya muncul Gensi nanti? Nanti kita dari 700 itu nanti kan kita melihat jumlah yang akan tampil. Jadi bisa jadi kuotanya ada. Jadi untuk Jawa Timur untuk yang di Aceh, misalkan randori perkelahian bebas, kuotanya sekian misalkan. Jadi kalau misalkan tadi Pak Nabil bilang kalau hanya perunggu, mungkin tidak berangkat. Tidak berangkat, siap. Baik, saya ke Simpe dulu. Simpe Yayu, mohon izin dari kacamata panitia gitu ya, panitia panpel itu yang dibutuhkan sekarang apa kira-kira? Dan berapa persen sudah? Baik, kami saat ini sedang terus berusaha memaksimalkan persiapan-persiapan ini. Karena Mas Iman ini perhelatan yang sangat besar seperti yang tadi saya Ketum katakan nasional. Ya. Yang pertama pastilah yang kami butuhkan adalah dukungan doa dari seluruh warga Jawa Timur khususnya Surabaya. Dan target dari kegiatan ini adalah sukses prestasi, sukses penyelenggaraan dan sukses pemasalan Perkemi di Indonesia khususnya di Jawa Timur. Pemasalan ini kita kan sangat butuh. Bukan hanya berhenti sampai di pemasalan saja, tetapi di pembinaan. Yang saya Ketum katakan tadi, kami mulai, kalau dulu kita nyebutnya junior, ya, usia dini ini harus kita jaga. Karena pernah ada masanya waktu itu, Perkemi, Sorinji Kempo ini paling besar ada di perguruan tinggi, baik di negeri maupun swasta saat itu. Namun kemudian paradigma ini berubah. Ya, mengikuti perkembangan zaman, akhirnya saat ini kepada usia dini. Karena apa? Kita juga melihat program KONI pusat, kemana arahnya. Nah, ini yang sedang kita targetkan. Kembali lagi kepada persiapan, alhamdulillah saat ini kami sudah hampir 95%. Ya, Pak Iman, mohon doa dan dukungan dari seluruh warga di Jawa Timur, khususnya di kota Surabaya, agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan keinginan kita semua, dan bismillahirrahmanirrahim. Singkat sebelum kita jeda, Bunda, mohon izin, mulai sekarang 2023 sampai dengan menuju 2024, hari hanya itu. Persiapan apa yang, atau mungkin juga sudah dilakukan apa saja? Ya, baik, jadi yang pertama adalah seluruh peserta sudah masuk, ya, insya Allah minggu depan sudah mulai hadir, kemudian untuk akomodasi, transportasi, konsumsi, dan penerimaan tamu-tamu VIP baik dari Indonesia maupun negara ASEAN sudah alhamdulillah sudah kami siapkan. Pemirsa, kita jeda dulu, masih dalam program Optimis Jatim Bangkit, kembali sesudah ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit, tentu saja persembahan PB Perkemi dan Pengprov Perkemi Jatim. Saya masih pada Simpe Yayu dulu. Saya penasaran banget dengan tahapan-tahapan, karena biasanya kalau sebuah event itu tidak hanya melulu pada main eventnya, tapi juga ada agenda sampingan yang berhubungan dengan tadi pariwisata dan juga menggerakkan roda ekonomi para pelaku UMKM. Itu seperti apa nanti rincian kegiatannya? Jadi akan ada beberapa puluh stand, mungkin lebih dari 50 UMKM yang akan ada di kegiatan selama 5 hari. Kemudian ada lomba-lomba yang temanya ke arah Sorinji Kempo yang dilakukan oleh anak-anak SMA, SMP. Ini dalam rangka kita juga memasalkan juga. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang paling utama bahkan menurut saya, kita mendatangkan teman-teman dari 30 provinsi ini untuk mereka tahu banyak, untuk mereka berwisata, untuk mereka juga berbelanja, mengenal lebih jauh tentang Provinsi Jawa Timur. Sudah diplotting kemana saja, Bunda? Mungkin sambang ke tujuan objek wisata di Surabaya? Jadi yang utama tentunya ke Bromo, kemudian ke Madura, dan yang lainnya tentunya kan banyak spot-spot kita di sini, kulinernya, itu kan memang sudah menjadi tujuan utama. Bahkan insya Allah saya Ketum dari Papua akan datang lebih awal. Mungkin 3-4 hari sebelumnya, itu berita yang saya dengar. Kalau untuk penjuriannya sendiri, kemudian kajian-kajian evaluasinya seperti apa nanti yang disiapkan untuk? Jadi insya Allah mulai tanggal 19 sampai dengan 20 selama 2 hari penuh, dari Majelis Guru Perkemi Pusat, PB Pusat akan mengadakan refreshing wasit juga di sini. Pak Nabil, itu sekitar 30 orang wasit yang secara kontinu terus
di-upgrade kemampuannya. Siap. Pak Nabil, saya ke panjenengan ini karena hajatan besar gitu ya. Dan katakanlah kalau KONI sudah memberikan fasilitasi, kemudian juga support, termasuk saya yakin pasti KONI juga akan menurunkan restu dan doanya gitu. Apalagi Pak yang disiapkan oleh KONI supaya event besar ini menjadi sebuah event yang jadi milestone lah untuk Sorinji Kempo nasional, tidak hanya Jawa Timur tapi juga nasional dan internasional. Monggo. Jadi secara langsung kita tidak terkait kepanitiaan karena memang itu cabur. Tapi karena cabur itu menjadi bagian dari kami, tentu kita mensupport. Karena itu awalnya kita berdiskusi tentang kenapa di Surabaya dan kenapa harus menerjemahkan spot industri dan spot tourism. Jangan sampai orang jauh-jauh datang ke Jawa Timur, khususnya di Surabaya, hanya istirahat di kamar hotel dan datang di tempat latihan. Itu sehingga harus diperkenalkan. Dan yang pasti beberapa riset atau kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, ketika ada kegiatan olahraga, maka kegiatan ekonominya meningkat. Berbeda kalau hanya kegiatan ekonomi saja. Misalnya pameran saja, agak susah. Pengalaman kami sudah, kita punya legasi untuk itu pada Porprov ke-7 kemarin. Kemudian ada beberapa kegiatan yang kita komunikasi dengan Panglima Kap, Panglima Kodam Kap itu selalu kita mengarahkan ke sana. Kenapa? Ada pemberdayaan yang kolaborasi sinergis, berkolaborasi tapi ada sinergitas di sana, sehingga ada yang dirasakan terhadap kegiatan olahraga saat itu. Dan saya pikir yang paling efektif untuk mempersatukan, mengintegrasikan ini adalah kegiatan olahraga. Karena sering kan ada pameran-pameran tapi jumlah pengunjungnya tidak banyak. Kalau seperti Prapon ini, bayangkan 700 atlet, plus orang tua yang mendampingi, plus pihak-pihak lain untuk mengikuti, sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi walaupun dalam waktu yang sekian hari, kalaupun tidak ada transaksi besar, tapi transaksi berkesinambungan nanti itu kita lakukan. Nah itu menjadi catatan kita. Kebetulan ada 2 cabur yang mengadakan kejurnas atau prapon di sini, satu Kempo dan satunya Muate. Nah hari ini kita berbicara tentang Kempo, tapi sebenarnya saya tentu dalam perspektif prestasi. Kalau kesuksesan ada di Bu Yayu, ada di Pak Ketua Umum PB, tapi tetap kita punya tanggung jawab untuk mensukseskan. Mau tidak mau kan kita menjadi bagian dari tuan rumah itu. Betul, itu juga mau saya tanyakan, karena punya tanggung jawab untuk mensukseskan sebagai tuan rumah. Ini kira-kira apa yang dilakukan oleh KONI sendiri ya sebagai tuan rumah supaya betul-betul bisa sukses? Kita selalu komunikasi rapat sudah 4 atau 5 kali dengan Pak Ketua Umum PB, dengan Bu Yayu, selain juga dengan teman-teman Kadin juga tentang mempersiapkan bagaimana skenario posisi UMKM-nya itu, sehingga kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Definisi tuan rumah yang baik itu jangan sampai tamu itu merasa tidak enak, merasa kesulitan, dan paling jelek merasa tidak nyaman. Itu tidak boleh. Prinsipnya kita selalu saya sampaikan itu. Nah salah satunya adalah kita juga dalam ambil momentum ini memperkenalkan produk-produk yang asli Jawa Timur. Karena itu saya wanti-wanti tidak boleh orang di luar Jawa Timur berjualan nanti di acara ini. Karena tidak mengena nanti. Secara filosofinya tidak mengena. Untuk Jawa Timur kok pihak luar yang berdagang atau berjualan. Tapi lebih dari itu, selalu pesan-pesan yang kami sampaikan, baik itu secara moral ataupun secara organisatoris, tentang sportivitas wasit juri, objektivitas wasit juri. Dan alhamdulillah Pak Ketua Umum PP menyanggupi dan dengan tegas menyatakan, saya jamin tidak ada permainan wasit juri. Kalau ada yang main-main kita pecat. Itu membuat kami semakin tenang dan senang. Karena tidak boleh muncul problem-problem yang berkelanjutan setiap ada event seperti itu, khususnya multi event ataupun single event seperti ini. Masalah itu disebabkan oleh keputusan wasit yang seharusnya di tengah-tengah, kemudian dia berpihak. Nah itu yang selalu saya sebagai KONI selalu itu yang kami sampaikan kepada Ketua Umum PB manapun. Tapi alhamdulillah Ketua Umum PB Perkemi ini
dengan latar belakang militernya punya sikap itu, dan kami sampaikan pada saat Porprov yang lalu, kami sampaikan pada saat rapat bersama. Siap. Dan itu digaransi, dan ini membuat kita senang karena kita kan tidak ingin ada atlet yang pagi latihan, sore latihan, tiap hari latihan, dan itu waktunya sudah mengorbankan aktivitas yang lain hanya disebabkan oleh ketidakadilan dan ketidakobjektifan. Mereka kalah, kan Sportivitas tidak jadi baik kunci. itu ya, kasihan Siap, begitu. siap. Itu aja yang kita selalu dengung-dengungkan. Pak Nabil mohon izin, tadi kan Pak Nabil juga sudah mematok bahwa prestasi kemarin itu perak. Ya. Nah, untuk bisa mendorong supaya lebih tinggi lagi, itu kira-kira apa ini? Oh, kita sudah berkali-kali panggil tim Pengprov Perkemi Jatim, berkali-kali itu lebih dari 3 kali, 4 kali kita undang untuk presentasi. Iya. Sebelumnya kita undang, sebelum Prapon kita undang di satu hotel, mereka presentasi dengan target-targetnya. Nanti pasca Prapon kita panggil lagi untuk mengevaluasi antara target dan realitas sejauh mana yang terpenuhi. Karena kita berbasis sport science, ketika menyebut target kita harus nyebut nama. Ya. Saya punya target di kelas ini, namanya si A, harus disebut. Jangan sampai orang yang tidak dihitung Ya. ternyata menang. Atau yang dihitung bukan berarti yang menang kemudian ternyata tidak menang. Yang tidak menang pun ketika menang tetap kita pikirkan, karena sport science Siap. itu adalah probabilitasnya menjadi kecil. Siap. Terima kasih pemirsa JTV yang sudah mengakses WA kita. Nanti akan satu persatu saya bongkar. Tapi bicara soal target, mungkin Sensei bisa memberikan juga gambaran tentang target yang akan dicapai di PON atau mungkin juga di kualifikasi ini. Silakan. Jadi pertama saya di kualifikasi dulu. Di kualifikasi kita akan bisa mendapatkan atlet-atlet yang berkualitas yang siap untuk bertanding di PON. Dan atlet-atlet ini juga bukan atlet-atlet dengan usia yang sudah senior. Kita ingin atlet-atletnya atlet-atlet muda dengan kualifikasi Regenerasi yang ya? bagus, Iya. dengan regenerasi. Karena dia akan berjalan 5 sampai 10 tahun ke depan. Betul. Untuk melakukan pembinaan, selalu melakukan pencapaian target, pasti ada dinamika dan tantangan. Yang dihadapi situasi seperti sekarang ini, tantangan apa yang paling berat? Saat ini yang paling saya perhatikan adalah di SDM. Saya, begitu saya menjadi ketua umum PB Perkemi, yang saya utamakan adalah majelis guru, kemudian wasit. Wasit itu menjadi prioritas kita untuk fair. Karena bagaimana rasa atlet yang jelas-jelas sudah kelihatan bahwa saya menang, sudah bisa ini, tahu-tahu keputusannya berbeda, itu akan menjadi down. Efeknya akan sangat panjang. Demotivasi. Iya, demotivasi. Sehingga saya dengan bantuan majelis guru kita aktifkan, dan bahkan majelis guru itu setiap tahun 2 kali 3 kali kita latih sendiri. Sehingga majelis guru kita share, kita bagi ke seluruh Indonesia termasuk Jawa Timur. Siapapun yang ingin majelis guru untuk penambahan teknis dari kemampuan atlet, kita kirim semuanya. Siap. Dan cukup banyak kita kirim dari Jakarta untuk membina atlet di Jawa Timur ini. Siap. Sensei mohon izin, saya juga nyelipkan pertanyaan yang saya terima dari WA. Ini ada Bu Wiwin di Lamongan. Terima kasih Bu Wiwin untuk WA-nya. Memberikan perhatian pada banyaknya kasus perguruan bela diri yang berseteru, bertengkar, adu unjuk kemampuan, unjuk gigi lah gitu ya. Bagaimana PB Perkemi menyikapi situasi dan kondisi seperti ini? Saya melihat di sini di Jawa Timur cukup banyak perguruan bela diri yang melakukan tindakan anarkis. Dan inilah yang membuat saya prihatin. Karena di dalam Sorinji Kempo, efek persaudaraan adalah di depan. Maka dari itu, Sorinji Kempo mengedepankan persaudaraan. Bukan berarti kita kalah ataupun kita defensif, tidak. Tetapi persaudaraan itu membentuk karakter manusia yang siap tempur, tetapi juga siap untuk membela orang lain, tetapi juga menjaga diri kita. Menjaga diri. Nanti kita rem dulu di situ, Sensei. Kita masih dalam program Optimis Jati Bangkit, di mana garis besarnya adalah prestasi penghormatan persaudaraan Sorinji Kempo dalam rangka babak kualifikasi PON 21 tahun 2023 Sorinji Kempo. Kita kembali sesudah ini. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim
Optimis Jatim Bangkit masih bersama Anda, persembahan PB Perkemi dan Pengprov Perkemi Jatim. Ada 2 pertanyaan yang ada benang merahnya. Terima kasih Pak Anto di Malang yang sudah berpartisipasi melewat WA. Bagaimana syarat bisa menjadi Kensi untuk anak saya yang berumur 10 tahun? Saya melihat Sorinji Kempo ini bela diri yang sportif, dan apakah di Malang Anda? Lalu benang merahnya, ada juga pemirsa JTV yang bertanya, bagaimana Sorinji Kempo jika digeluti oleh anak perempuan yang secara fisik terlihat lemah? Oh, jangan sembarangan loh Bapak dan Ibu, karena simpai di depan saya ini juga sabu-sabu hitam loh dan sudah meraih gelar juara. Monggo simpai merespon 2 orang tua yang ingin anaknya masih belia bergabung menjadi Kensi. Baik, Ibu Bapak yang ada di Malang maupun di Kota Lamongan, silahkan Bapak Ibu datang ke dojo-dojo yang ada di kota kabupaten tersebut. Yang pertama, langsung saja mendaftar Bapak Ibu. Dan untuk umur 10 tahun itu sangat ideal menurut saya. Karena kalau boleh cerita, saya pun masuk Perkemi Kempo pada usia 10 tahun. Alhamdulillah. Nah, kalau untuk ibu yang ingin putrinya mengikuti kegiatan Sorinji Kempo Perkemi, itu sudah sangat benar Ibu. Karena di Sorinji Kempo ini kita tidak hanya diajarkan tentang goho. Goho itu ada kekuatan, memukul, menangkis. Nah, ada juho. Juho adalah jurus-jurus melipat, mengunci, ya, dan lain-lain. Yang itu sangat berguna untuk anak-anak perempuan, Ibu. Percaya, confidence akan lebih ketika anak-anak itu memiliki kemampuan. Dan dia tidak akan lari, dia tetap akan menghadapi apapun itu juga, tantangan atau godaan atau apapun juga. Namun tetap dengan perhitungan bahwa saya harus bisa menghindar dari malapetaka yang insya Allah akan kita hadapin. Dan ini pengalaman Ibu, Alhamdulillah selama hampir 50 tahun saya berada di Sorinji Kempo ini sangat-sangat mewarnai kehidupan saya sampai dengan saat ini. Karena saya berada mengikuti latihan Sorinji Kempo. Simpai mohon izin, selain memukul, lalu menangkis, apakah juga ada jurus untuk melepas dari sebuah jebakan, mungkin disebekap dari belakang atau mungkin disekap dari belakang, itu bagaimana? Benar, itu sangat benar, dan kami di Sorinji Kempo sangat lengkap teknik-tekniknya, ada goho, ada juho. Jadi bagaimana Ibu ketika misalnya putri Ibu dalam situasi yang sangat sulit, misalnya disalam, bagaimana kita melepasnya. Kemudian ketika kita dibekap dari belakang, ketika kita ditarik kanan kiri bagaimana. Dan dengan kondisi kita perempuan itu semua karena teknik. Artinya apa Ibu Bapak? Sorinji Kempo tidak hanya mengutamakan tenaga, tetapi teknik. Bahkan kita bisa membanting atau menagek bahasa Jepangnya orang yang 2 atau 3 kali lebih besar dari postur tubuh kita. Ada Ibu Ranti di Surabaya bertanya, apakah prapon atau kualifikasi di ITS ini boleh ditonton oleh masyarakat umum? Boleh, boleh. Tidak hanya Kensi yang hadir, tapi boleh. Siapa tahu setelah nonton jatuh cinta dan belajar menjadi Kensi yang mumpuni. Dan siapa tahu dari ajang nonton ini yang merupakan awal untuk memunculkan prestasi-prestasi baru. Ngoten Bunda. Saya agak ngelangkai panjenengan ini. Tidak apa-apa sampai ya. Silakan. Oke. Wah, luar biasa. Monggo Bu Ranti datang tidak hanya sendirian, boleh bawa keluarga dan siapa tahu nanti putra-putrinya juga tertarik untuk bergabung. Target emas tadi nampaknya juga sudah dijawab oleh Pak Nabil. Pak Ahmad terima kasih, nanti coba kita akan respon kembali. Lalu bagaimana penghargaan? Nah tentu saja ini sebuah apresiasi. Katakanlah kalau sudah mencetak prestasi, khusus untuk Jawa Timur. Kira-kira KONI sudah menyiapkan alokasi untuk apresiasi nggak Pak Nabil? Ya, kalau di PON selalu ada bonus yang diberikan, jangankan di PON. Kemarin Ibu Gubernur memberikan tali AC atlet-atlet Jawa Timur yang berprestasi di SEA Games. Ya. Yang dapat emas, yang dapat perak, yang dapat perunggu. Bahkan yang tidak dapat medali pun dapat tali AC dari Gubernur karena dia sudah dianggap mewakili Provinsi Jawa Timur untuk Indonesia, untuk Merah Putih. Nah kalau untuk PON nanti tentu ada skema yang kita siapkan, emas perorangan berapa, emas double berapa, emas bergu lebih dari 6 berapa, tentu selalu ada itu. Karena itu bentuk apresiasi kita terhadap prestasi yang dilakukan atlet. Atlet ini kan tidak sekedar bertanding dan berolahraga, dia akan membawa nama baik daerah. Pasti. Membawa provinsi dan yang paling penting
membawa nama baik negara dalam bidang olahraga. Sehingga tentu ada kebanggaan dan itu sudah kita lakukan. Bahkan kemarin kebetulan alhamdulillah kita menjadi provinsi paling banyak memberikan perolehan medali emas pada saat SEA Games. Ya. Dan kita termasuk provinsi yang paling cepat memberikan tali asi kepada atlet-atlet kita. Dan itu sebenarnya sih bukan soal seperti kita berdagang, Ya. Anda menang, Anda dapat uang, bukan itu. Ya. Tapi ini soal apresiasi dan komitmen kita terhadap olahraga, Ya. itu aja. Dan Ya. itu akan menstimulir atlet-atlet Siap. yang masih pemula akan semangat seperti itu. Siap. Saya izin ke Sensei Agus. Sensei mau izin. Saya juga masih penasaran, kenapa kok Surabaya dipilih untuk menyelenggarakan sebuah event dengan skala internasional seperti ini? Sensei? Jadi saya menjelaskan sejarah kenapa kita memilih Surabaya. Yang pertama adalah kesiapan tuan rumah. Memang cukup banyak provinsi yang menawarkan kepada kami di PB. Dari Kalimantan juga ada, dari Sulawesi juga ada, dari Sumatera juga ada. Kemudian saya melihat, kita rapatkan, kita melihat dari berbagai provinsi dan kemampuan dari masing-masing. Kita tahu bahwa PON kemarin kita laksanakan di Papua. PON berikutnya kita laksanakan di Aceh. Sehingga saya berpikir, kenapa tidak di tengah-tengah saja praponnya? Sehingga yang dari Aceh bisa dari Sumatera bisa datang, dari Papua bisa datang. Kebetulan juga tuan rumah siap, kemudian kualifikasi juga sudah jelas, sehingga semua provinsi mendukung dilaksanakan di tengah-tengah, yaitu di Surabaya. Lebih dekat dan lebih Iya. adil gitu. Iya. Kembali pada interest dari pemirsa JTV tadi yang bertanya dan ingin putranya mempelajari menjadi Kensi. Sebenarnya apa sih keunggulan Sorinji Kempo kalau dibandingkan dengan bela diri yang lainnya? Jadi sebetulnya yang paling utama di dalam olahraga bela diri Sorinji Kempo itu adalah pembentukan karakter. Karakter itu yang paling penting. Bahkan ini menjadi prioritas kami. Iya. Jadi setiap Kensi ataupun anggota Kempo, kalau kita sebut sebagai Kensi, dia akan selalu menjunjung karakter, menjunjung cinta tanah air. Karena kita di dalam moto kita selalu demi falsafah kita, demi persaudaraan, demi kemanusiaan, dan demi tanah air yang pertama. Iya. Jadi Kensi-Kensi kita akan selalu, walaupun kita berasal dari Jepang olahraganya, tetapi karakter jiwa nasionalisme dikedepankan. Itu yang membuat saya juga cinta dengan Sorinji Kempo. Karena ini sama dengan pendidikan kebangsaan, Iya. karakter bangsa dan seterusnya. Iya. Itu yang membuat kita menjadi kuat. Nah, karena ada orang tua yang juga tertarik untuk mengikutkan putra-putrinya yang masih berusia belia Ya. menjadi Kensi. Seperti apa Perkemi memperkenalkan Ya. Sorinji Kempo pada orang tua dan juga Jadi anak-anak? biasanya rata-rata kalau anak-anak masuk menjadi anggota Kensi baru, Ya. orang tuanya pasti hadir. Orang tuanya kita tunjukkan teknik-teknik kita, bagaimana seorang tadi Simpe Yayu, itu Simpe Yayu ini juara dunia loh, Kempo. Itu bagaimana dengan tubuh sekecil Simpe Yayu bisa membanting menggunakan kekuatan lawan yang 3 kali lebih besar dari dia. Baik. Nah, itu adalah kemampuan-kemampuan ini kita tunjukkan kepada orang tua, sehingga orang tua melihat kebersamaan Kensi itu tinggi. Jadi kita kalau habis latihan atau sebelum latihan, kita ngepel dulu. Oh, oke. Begitu selesai latihan, selesai nggak langsung pulang. Iya. Kita harus ngepel lagi. Bersih-bersih. Iya. Wah, luar biasa. Itu beda. Dan sedikit sebelum kita jeda, di ajang ini nanti untuk event bulan Agustus juga ada eksibisi ya? Ada. Oh, ada, siap. iya. Baik. Jadi pemirsa JTV juga bisa datang ke Geraha ITS. Ini terbuka untuk umum, tidak hanya menyaksikan para Kensi unjuk kebolehan, sekaligus berprestasi bersaing untuk menuju ke kualifikasi berikutnya, menuju PON. Kita juga bisa belajar sekaligus berkenalan dengan para Kensi yang hadir di situ. Internasional juga hadir. Nanti kita lihat seperti apa sosoknya. Gabung saja di event ini. Prakualifikasi PON 21 2023. Kembali sesudah informasi berikut. Tunjukkan semangat
Jatim Bangkit. Optimis Jatim Bangkit masih bersama Anda dan ada sebuah pertanyaan lewat WA yang ditujukan khusus kepada Pak Nabil. Apakah penghargaan yang akan diberikan KONI Jawa Timur jika atlet Jatim meraih emas di babak kualifikasi PON 2023? Mungkin butuh penegasan Pak. Kira-kira temen ta, iya ta, gitu, siap ta, Kalau gitu. prapon tidak ada penghargaan seperti itu, cuman perhatian kita pada penanganan kepada mereka yang kita prediksi dan kita proyeksi untuk mendapatkan medali emas mesti lebih. Siap. Lebih dari gizinya, latihannya, kemudian persiapan-persiapan yang lain. Bonus itu biasanya diberikan pada saat PON. Ini kan masih seleksi sebenarnya prapon, tapi menjadi taruhan karena dari 21 nomor yang kita ikuti, mudah-mudahan memang semakin banyak kan probability menangnya kan semakin besar. Betul. Gitu. Apalagi dalam pengamatan Pak Ketua Umum PP Jawa Timur pasti bisa. Pasti bisa, siap. Untuk mendapatkan hal-hal yang terbaik. Jadi kan Kempo ini olahraga yang tidak terukur. Tapi kan yang tidak terukur itu bukan berarti ngawur. Ada saintifiknya. Tidak terukur itu ya terukur sebenarnya. Hanya tidak ketemu angka kecepatan, angka kekuatan. Tapi kecil kemungkinan ada hal-hal yang tidak baik. Karena itu kekuatannya di mana? Ya wasit, jurinya. Siap. Itu aja. Baik, saya beralih ke Simpai Yayu. Kelas-kelas yang dipertandingkan atau mungkin yang dijadikan sorotan pada kualifikasi di ITS ini apa saja? Mungkin Bunda bisa juga memberikan suruhan. Warga Surabaya, warga Jawa Timur hadir di ITS, monggo. Jadi gini, Mas Iman, ketika kita berbicara tentang Sorinji Kempo, ada satu hal yang menjadi baseline dari kegiatan olahraga ini. Ya, saya ketua, mohon izin, yaitu kita memiliki moto. Kekuatan tanpa kasih sayang adalah kezaliman. Dan kasih sayang tanpa kekuatan adalah kelemahan. Itu sangat penting. Oleh karenanya Ibu Bapak, ketika Ibu Bapak ingin menitipkan anak-anak untuk belajar di Sorinji Kempo, apalagi yang usia dini, kami memiliki kewajiban untuk bagaimana anak-anak itu karakternya menjadi lebih baik lagi. Itu bagian dari tugas kita semua sebagai orang tua dengan mendidiknya selain di sekolah umum maupun di olahraga. Jadi di sana Mas Iman diajar bagaimana anak-anak tuh harus sportif dalam hal. Contoh, ketika pertandingan randori atau perkelahian bebas menang, itu tidak boleh begitu menang dia teriak-teriak bisa didis. Karena saat itu memang dia, karena pasti nanti akan ada yang lainnya. Di situ untuk menahan diri. Nah, oleh karenanya insya Allah tidak terjadi atau jarang Kensi Kempo itu berantem di luar. Karena kita tidak mengajarkan Kensi kita untuk menjadi petarung di jalanan. Tetapi mengukur latihannya di sebuah event atau pertandingan. Sikap humble menjadi garis besar. Benar. Kalau kelas-kelas tadi belum terjawab, ada kelas-kelas apa saja yang dipertandingkan? Kelas-kelas untuk randori, dan randori adalah perkelahian bebas. Itu mulai dari kelas 55 sampai dengan 70. Kemudian untuk embu ada embu berpasangan pria, embu berpasangan wanita, embu berpasangan campuran, dan embu beregu. Beregu itu pun juga ada beregu perempuan, laki-laki maupun mix. Warga Jawa Timur hadir di ITS ya, silakan. Pak Agus Nyun Sewu Sinsei, ini ada pertanyaan dari Pak Bawon Widadi, mungkin bisa direspon singkat. Sorinji Kempo semakin maju ke depannya di bawah kepemimpinan Laksamana Madya Purnaweran Agus Setiaji. Ada apresiasi, mungkin mau merespon sekaligus mengundang warga Jawa Timur dan Indonesia untuk hadir ITS, monggo. Terima kasih Pak Bawon, warga Jawa Timur, saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada PB Perkemi juga kepada Sorinji Kempo. Dan saya melihat bahwa kekuatan dari Provinsi Jawa Timur sangat mumpuni. Mohon diketahui pendiri dari Sorinji Kempo Indonesia adalah orang Malang. Orang Malang. Namanya Sensei Utin Syahnas. Dan beliau dimakamkan di Malang. Dan itu adalah pendiri Sorinji Kempo selain Sensei Indra Kartasasmita dan Sensei Ginanjar. Dan mereka di Jawa Timur ini sudah
kualifikasinya sudah bagus. Luar biasa. Sehingga saya ingin Iya. kalau bisa Jawa Timur bangkit. Tidak hanya satu medali perak saja. Di 2024 harus lebih dari situ. Karena kemampuan ada. Tinggal penataan dan lain-lainnya. Kekuatan tanpa kasih sayang itu merupakan kezaliman. Ya. Terima kasih juga untuk partisipasi. Kasih Kasih sayang kasih sayang tanpa kekuatan, kelemahan. Para Kensi Jawa Timur dan Indonesia menyaksikan program kita. Selamat bersiap-siap dan terima kasih partisipasinya. Sensei matur nuwun untuk rawuh. Sama-sama. Simpai matur nuwun. Terima kasih. Pak Nabil terima kasih. Dan juga kita akan tutup program Optimis Jadi Bangkit dengan sebuah Mars yang luar biasa, Mars Sorinji Kempo bersama Devi dan kawan-kawan. Silakan. Saudara Sorinji Kempo